Welcome to my South Korea Travel Diary Day 4. Hari ini aku mau day trip ke Gyeongju dari Busan. Aku milih naik bus dari Busan Bus Terminal secara paling ekonomis dan harganya itu 5.700 won sekali jalan dengan waktu tempuh sekitar 50 menit dari Busan ke Gyeongju. Ini dia bus aku, yuk kita berangkat ke Gyeongju. Setelah sampai di Gyeongju Express Bus Terminal, aku jalan kaki ke Hwangli dan Gil. Gyeongju ini adalah ibu kota Korea pada zaman kerajaan Silla, dan di Gyeongju ini banyak landmark dan bangunan-bangunan bersejarah sehingga kota ini sering disebut museum tanpa dinding. Vibes-nya itu kira-kira kayak Jogja kalau di Indonesia, atau kayak Kyoto kalau di Jepang gitu. Kenapa aku ke Hwangli dan Gil? Jadi kebanyakan tourist attractions Gyeongju ini ada di sekitar Hwangli dan Gil ini, dan bisa ditempuh dengan jalan kaki saja. Jadi bisa day trip banget di sini. Dan walaupun vibes-nya tradisional kayak kalian lihat di kiri dan kanan, bangunan-bangunannya masih banyak yang berupa hanok, tapi di Hwangli dan Gil ini banyak banget kafe-kafe gemes dan restoran-restoran yang menarik. Tujuan pertamaku di Hwangli dan Gil adalah untuk makan siang. Seperti biasa, kayak aku udah share kemarin-kemarin, aku ini banyakan nyari referensi tempat makan itu dari Kakao Map atau Naver Map. Sambil menuju ke restoran yang aku pilih, yuk kita sambil jalan-jalan di Hwangli dan Gil ini. Karena aku ke Gyeongju-nya hari Minggu, jadi ini kenapa mungkin lumayan ramai juga di sini dengan orang-orang lokalnya atau mungkin orang-orang dari kota sebelah yang main ke Gyeongju. Terus kalau aku lihat itu restoran-restorannya banyak juga yang waiting list karena mungkin weekend. Aku suka banget sih suasana di sini, kayak pas langitnya juga lagi cerah banget, bangunan-bangunannya lucu-lucu, terus enak banget sih vibes-nya menurut aku. Setelah perjalanan tadi selama kurang lebih 15-20 menit, akhirnya sampai juga ke restoran yang aku pilih, yaitu namanya Gyeongju Shiktang. Restorannya itu di bangunan hanok, dan waktu aku datang itu waiting list sekitar 2 atau 3 orang. Habis itu kita langsung masuk. Aku pesen menu yang namanya Gogi Hangsang, 39.500 won, porsi 3 orang. Isinya itu ada daging moksal, samgyeopsal, dan daging sapi dengan nasi yang namanya ganghwangbap atau nasi kunyit. Rasanya sih tawar aja sih, nggak kayak nasi kuning di sini. Untuk dagingnya sih enak banget dan boleh dicoba untuk makan di sini. Abis makan kita lanjut jalan-jalan lagi. Kayak kalian lihat, Gyeongju itu vibes-nya beda banget. Secara aku abis dari kota besar, Seoul, Busan, jadi kesini itu kayak seneng banget sih, Korea banget. Jadi tujuan pertama aku untuk tourist attraction-nya itu adalah Daereungwon Tom Complex. Kayak aku bilang tadi, di Hwangli dan Gil ini, dari abis makan atau ngafe daerah sini, kalian bisa dengan mudah ke tourist attraction sekitar Gyeongju hanya dengan berjalan kaki sekitar 10-20 menit. Kita sampai di Daereungwon Tom Complex. Jadi untuk masuk sini, kita harus beli tiket masuk seharga 3.000 won. Jadi dari namanya Tom Complex, ini sebenarnya kompleks pemakaman, tapi beda sih, cakep banget.
Karena mungkin ya ini itu bukan makam orang biasa, tapi makam untuk raja-raja dan ratu-ratu di zaman Silla. Di sini tuh kuburannya bentuknya bukan kayak kuburan biasa, tapi bentuknya kayak gunung bukit gitu. Gundukan-gundukan yang tinggi, terus tingginya itu bervariasi. Kalau dari yang aku baca itu ada yang sekitar 12 meteran, dan kenapa besar? Jadi di bawahnya itu ada ruang bawah tanah. Jadi nggak cuman pemakaman doang, Bu. Kayaknya ini aku baru pertama kali ke kompleks pemakaman yang nggak berasa ke pemakaman, karena cakep banget dan langitnya itu lagi bagus banget, jadi instagramable banget. Dari daerah Wontam Kompleks, aku jalan ke arah Chomsongdae yang merupakan landmarknya Gyeongju. Jadi kalau kalian beli oleh-oleh dari Gyeongju ini, kebanyakan bentuknya tuh kayak si Chomsongdae ini. Lalu pas aku datang, mungkin karena hari Minggu, di sekitar sini tuh kayak ada pertunjukan-pertunjukan kayak tarian tradisional, nyanyian tradisional, dan sebagainya. Jadi menarik banget sih untuk dikunjungi. Selain itu ada juga mobil turis seperti ini, aku nggak tahu naik kayak gimana dan nggak nyoba naik, tapi terlihat menarik sih. Ini dia si Chomsongdae-nya yang pada zaman kerajaan Silla itu merupakan astrological observatory gitu. Jadi kalau ke Gyeongju, ini kayak satu monumen yang wajib banget kalian lihat atau kunjungi. Di dekat Chomsongdae ini juga ada lahan bunga-bunga yang lagi blooming.
kayak bunga matahari ini. Dan juga yang khas itu ketika autumn di Korea adalah pink muli. Kayak daun yang pada musim gugur ini berubah warna jadi pink. Ini dia penampakan si pink muli ini. Hari Minggu itu banyak banget yang foto-foto di sini, termasuk aku. Jadi harus pinter-pinter ngambil spot. Tapi hasilnya juga memuaskan banget sih foto di sini karena kayak magical banget, pengalaman baru di antara rumput-rumputan pink dan langit yang bagus banget. Dari area Chomsongdae, kita jalan kaki lagi dan ngelewatin toko kue ini yang aku lihat ramai di cabang lainnya juga, yaitu toko yang jualan kue 10 won atau sebutannya chiffon pang. Karena penasaran, aku nyobain, harganya itu 3.000 won satunya. Adonnya itu kayak adonan waffle dengan isian keju. Rasanya lumayan sih, tapi aku kira tuh awalnya ini khas di Gyeongju, tapi ternyata di daerah lain juga ada. Dan aku kira khas di Korea doang, tapi ternyata aku pernah lihat Instagram orang. Itu ada juga di Jepang. Jadi mungkin ya nilai mata uangnya disesuaikan kali ya, tergantung negaranya di mana. Mungkin suatu hari di Indonesia juga bisa ada. Habis jajan, kita mampir ngopi di tempat ini namanya Kopi Mountain Mano. Aku pesan hot americano dan temen aku juga pesan segelas kopi aja, tapi kita dikasih satu set teh sama snack kayak gini as complimentary. Jadi sajang timnya itu ramah banget dan bahkan ngajakin aku ngobrol. Habis ngopi, kita mengarah ke tujuan akhir kita di Gyeongju, yaitu Donggung dan Wolsibon. Kayak tadi aku bilang sebelumnya, nyamannya di sini itu tinggal jalan kaki aja dari tempat ke tempat. Jadi lumayan hemat ongkos transport. Untuk masuk ke sini, tiket masuknya 3.000 won. Dan banyak yang kesini tuh menjelang sunset, karena sebenarnya si Donggung dan Wolsibon ini bagusnya ketika lampunya udah mulai nyala dan langit udah mulai gelap. Nah, si Donggung ini tuh sebenarnya bukan istana utama di Gyeongju, tapi dulu tuh dipakai sebagai istana yang buat menjamu tamu-tamu gitu datang. Kalian lihat-lihat Donggung dan Wolsibon, aku mau pamit dulu, and I'll see you on my next vlog back in Busan dan lanjut ke Jeju.